Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Farid Mansur untuk tutor bahasa Indonesia di kelas 7 KPB. Halo. Halo, sudah bisa dengar suara saya belum? Halo. 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 Selamat malam juga. Halo, sudah bisa dengar suara saya? Halo. Masih belum bisa dengar suara saya ini. Bentar. Halo. Bentar. Ya. Mikrofon ya. And go. Halo. Halo. Halo, sudah ya? Suara saya sudah bisa kedengaran? Sudah, alhamdulillah. Baik. Mohon maaf untuk malam hari ini saya sedikit terlambat masuk karena tadi lost connection.
Di sini pun masih ini ya. Untuk modulnya masih belum bisa membuka. Masih lost connection. Kemudian saya ingin sampaikan sedikit berkaitan dengan UTS kemarin ya. UTS kemarin berkaitan dengan UTS kemarin sudah saya cek, sudah saya koreksi, tapi menurut data yang saya punya, bentar ya, menurut data yang saya punya ini sebelum nanti kita masuk ke materi biar jelas untuk nilainya ya, untuk nilai-nilai. Ngomong di kelas ini baru 5 orang ya, baru 5 orang ya, tidak apa-apa. Bentar. Nah ini sudah bisa membuka, baru 5 orang. Mungkin sebelum kita memang aktif di pembelajaran, saya mau buka dulu untuk hasil UTS dari teman-teman semua, khususnya untuk bahasa Indonesia ya. Ini berdasarkan hasil dari data yang sudah masuk di email ataupun masuk di ini ya, di pesan saya. Bentar, ini baru proses untuk membukanya. Masih ada beberapa nama yang belum masuk atau belum mengumpulkan hasil UTS ya. Masih ada beberapa yang masih belum. Ini bisa saya bacakan. Mungkin teman-teman nanti bisa membantu untuk memberitahu bagi teman-teman yang belum selesai ataupun belum mengumpulkan UTS-nya. Karena nilai UTS itu akan segera dikumpulkan juga. Baik ya, ini saya bacakan bagi nama-nama yang belum masuk data di email ataupun di pesan saya di FB. Oke ya. Yang saya sebutkan aja yang belum masuk. Ada Mbak Ida Royani, kemudian Mbak Alfiati, Mbak Parwini, Mbak Noni, Mbak Siti Nurhani, Mbak Kodaria, Mbak Siti Nurjana, Mbak Iis Ernia Cindy binti Midin gitu ya, Mbak Rahayu, Mbak Karnengsi, Mbak Kusparni. Nah itu nama-nama yang belum masuk UTS-nya ya, karena kemarin sudah saya cek. Jadi setiap email yang sudah saya cek langsung saya masukkan ke folder tersendiri, dan untuk nama-nama itu tidak ada. Begitu pula yang ada di chat ya, yang di chat juga tidak ada gitu ya. Mungkin dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang sudah mengumpulkan tapi mungkin belum tercantum. Ada, kira-kira ada. Mbak Luna dengan nama lengkapnya siapa? Mbak Luna. Kalau Mbak Luna nama lengkapnya siapa? Halo? Kalau Mas Dharma sudah, Mas Dharma. Halo? Dan ya, Mbak Alfiati. Iya, Mbak Alfiati belum ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kok belum? Mbak Alfiati belum. Mbak Luna. Iya, Mbak Alfiati belum bahasa Indonesia. Saya cek. Dikirim lewat apa, Mbak? Iya, dikirim lewat apa, Mbak Luna?
Nyantol di mana? Iya, belum ada. Bahkan semalam itu saya mau kirim untuk data-data nama-nama yang soalnya cukup bermasalah, termasuk ada Mbak siapa ya kemarin. Bentar ya. Ini saya cek kan. Kita cek dulu di inbox saya ini. Bentar. Ya, kalau yang Mbak Winnie kemarin ada kesalahan sedikit. Mbak Winnie itu ini udah kirim lagi ya kan. Kemudian ada Mbak Esa kemarin itu, yang ini Mbak Nur Aini, Mbak Rani, ya yang itu ada 4 orang, tinggal 4 orang gitu kan. Kemudian yang bahasa Indonesia, ini yang bahasa Indonesia banyak yang kosong kok, banyak sekali. Kalau yang PKN itu banyak yang udah penuh gitu kan. Ini saya bukakan juga untuk yang PKN ya. Yang PKN sekalian saya buka, saya bacakan juga yang PKN. Bentar, untuk hasil UTS-nya. Oke. Mbak Alfiati, halo. Ya. Untuk Mbak Alfiati, yang PKN sudah, cuma yang bahasa Indonesia belum. Mbak Alfiati, Mbak Luna ya. Yang FB-nya Mbak Luna. Yang PKN sudah. Iya, mungkin nyangkut di mana. Ini saya bacakan untuk yang bahasa Indonesia yang belum, ya. Yang belum itu ada Mbak Parwini. Mbak Parwini mungkin FB-nya Winnie ya. Ini tadi sih sudah ngirim susulan jawaban. Karena kemarin itu ada jawaban IC-nya tapi ABC-nya nggak ada, nggak kelihatan. Tapi udah disusulkan, cuma belum saya masukkan malam hari ini. Saya anggap itu sudah berarti. Kemudian Mbak Siti Nurhani yang belum. Kemudian Mbak Iis tadi, Ernia Cindy, Mbak Rahayu, Mbak Karnengsi, Mbak Kusparni. Nah, yang PKN hanya kurang itu saja. Kurang 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5 orang. Oh, Mbak Winnie kelas 9 ya? Iya, Mbak Siti Nurhani belum ya? Mbak Siti Nurhani belum. Belum. Mbak Parwini kelas 9 ya? Mbak Parwini. Halo? Halo? Halo, teman-teman bisa dengar suara saya? Halo? Ya, Mbak Siti Nurhani belum ini. Bisa ya? Oke. Saya akan bacakan untuk nilainya. Ya, untuk nilainya teman-teman. Ini nilainya. Jadi ini dijadikan sebagai bahan motivasi diri ya. Ini saya bacakan atau tidak kira-kira teman-teman? Halo? Hah? Iya. Kira-kira ini nilainya mau saya bacakan atau tidak? Nilainya untuk nilai UAS. Untuk ya Mas Dharma sudah, untuk PPKN sudah. Oke, ini untuk nilainya saya bacakan teman-teman. Sudah siap betul-betul? Semuanya sudah siap nilainya dibacakan? Sudah siap ya? Oke, saya bacakan. Untuk bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Untuk Mbak Suripah ya. Mbak Suripah nilainya
adalah 68. Ya. Mbak Suripah 68. Oke, Mbak Suripah 68. Bentar. Kemudian Mbak Harmiati, maaf, Mbak Ngatmi. Mbak Ngatmi nilainya 55 ya. 55. Kemudian Mbak Harmiati. Mbak Harmiati nilainya 39 karena banyak untuk soal IC-nya tidak dikerjakan ini untuk Mbak Harmiati ya. Untuk soal IC. Kemudian Mbak Iis Siti Nur Aisyah. Mbak Iis ya. Mbak Iis nilainya nilainya 46. Mbak Iis 46. Karena di uraian di pilihan ganda banyak yang salah. Kemudian Mbak Yayen. Ya, Mbak Yayen ya. Halo. Mbak Yayen dapat nilai 78. Mbak Yayen. Ya. Mbak Yayen nilainya 78. Mbak Yayen. Mbak Erni. Halo, Mbak Erni ada di sini? Mbak Erni. Mbak Erni nilainya 56. Mbak Waisah. Mbak Waisah nilainya 64. Mbak Waisah 64. Ini yang bahasa Indonesia. Mbak Mas Java Yahtra Dharma ya. Nilainya 66 ya. 66. Mbak Rosita. Ada Mbak Rosita? Iya. Mbak Rosita yang paling tinggi nilainya 80. Mbak Rosita dapat nilainya 80. Itu yang paling tinggi. Sementara ya, karena masih banyak teman-teman yang belum. Kayak gitu. Itu untuk bahasa Indonesia. Kemudian ini saya mau bacakan juga untuk yang PPKN. Ya. PPKN ya. Sudah siap untuk nilai PPKN? Nilai PPKN-nya Mbak Suripah nilai PPKN-nya 78. Mbak Suripah 78. Mbak Ida Royani nilainya 79. Kemudian Mbak Ngatmi 75. Mbak Alfiati 76. Kemudian Mbak Noni Mbak Noni 73. Mbak Harmiati 71. Mbak Iis 67. Mbak Kodaria 85.
Mbak Siti Nurjana 82. Mbak Yeyen 83. Mbak Erni 77. Mbak Waisa 70. Mas Yava 82. Mbak Rosvita 87. Nah udah. Mbak Yeyen tadi dapat berapa ini? Bentar. Mbak Yeyen 83. Mbak Yeyen 83. Oke. Sudah ya? Ya, Mbak Yeyen 83. Sofia Karin nama aslinya apa? Pakai nama asli ya, karena saya ini pakainya nama asli. Mbak Sofia nama aslinya siapa? Siapa ini? Mbak Sofia. Iya, Mbak Sofia nama aslinya siapa, Mbak Sofia? Oke, udah semua ya? Oke, baik, nanti untuk nilai keseluruhan yang nanti kalau udah masuk semua, oke, untuk saran dari teman-teman minta diupload, nanti saya upload ya. Karena ini belum masuk semua nilainya, masih banyak yang kosong-kosong ini nilainya. Nanti kalau nggak dilengkapi nggak dapet nilai UTS ini, karena di bulan Januari nanti udah masuki UAS-nya, ujian akhir sekolahnya. Supiah. Sebentar untuk Mbak Supiah. Supiah mana ini? PPKN. Oh, untuk Mbak Supiah ya. Mbak Supiah tadi 78. 78. Ya. Udah ya, teman-teman. Gimana hasilnya? Itu hasil UAS-nya dari hasil kerja keras teman-teman yang sangat luar biasa sekali di luang waktu yang sangat sedikit sekali, tapi teman-teman bisa melaksanakan itu semua dengan waktu yang saya katakan tepat, untuk yang memang mengirimnya memang berusaha untuk tepat. Tapi ada teman-teman yang mungkin agak terlambat karena memang terkendala dengan pekerjaan yang tidak bisa dapat ditinggalkan. Saya bisa memaklumi itu semua, tapi saya yakin dari teman-teman itu pasti berusaha untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan disiplin. Itu aja. Baik ya teman-teman, itu yang bisa saya umumkan untuk nilai-nilai baik itu di PPKN maupun di bahasa Indonesia ini sendiri. Semoga nanti untuk UAS-nya bisa lebih bagus lagi. Itu ya harapan teman-teman. Jadi nilai ini sebagai bahan evaluasi buat kita bersama. Semoga nanti ke depan hasilnya bisa lebih bagus. Itu aja. Nah, oke, sama-sama untuk teman-teman semua. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat gitu ya. Nah, kita malam hari ini nggak libur dulu, tidak seperti kemarin. Kemarin saya diminta untuk libur dari Pak Riona, dimaksudkan untuk menyelesaikan koreksi, ya diberikan waktu untuk mengoreksi hasil kerjaan dari teman-teman semua, dan saya sudah laksanakan itu. Semoga tadi hasilnya bisa dijadikan sebagai
alat evaluasi diri agar nanti ke depan bisa lebih baik lagi, seperti itu ya. Nah, kenapa malam hari ini kita lanjut tidak libur, karena kita mengejar waktu. Karena di bulan Januari nanti, Januari awal kalau nggak salah, kita sudah melaksanakan ujian gitu ya. Kita sudah melaksanakan ujian akhir sekolah dengan pertemuan yang sudah kita tentukan. Karena kalau kita nanti mundur waktu kita pun akan tersita gitu ya. Waktu kita tersita, kemudian materi kita pun nanti nggak sampai, nanti kita harus nambah jam dan lain sebagainya gitu ya. Iya, ini semua saya yakin untuk semua tutor pasti sama, ini melaksanakan hal yang sama kayak gitu ya. Kemarin kita libur karena saya diberi kesempatan, kemudian untuk yang hari kedua kemarin kelas saya liburkan karena kita teman salah satu di antara kita ya kan, ada yang keluarganya terkena musibah itu kan, yaitu ayahanda ibu dari Mbak Harmiati meninggal dunia. Maka pas malam kemarin untuk kelas saya itu kita gunakan untuk yasinan bareng gitu kan, sampai kemarin saya masuk di kelasnya ini, kelasnya siapa, Lausi Alan Lee ya, seperti itu. Saya ikut yasinan di sana, jadi memang saya liburkan. Dan malam hari ini kita masuk dengan tujuan saya ya. Selamat malam yang baru datang. Dengan tujuan saya satu, yang pertama tadi saya menyampaikan hasil dari teman-teman, hasil UTS teman-teman. Semoga itu menjadi bahan evaluasi buat teman-teman semua agar ke depan bisa lebih baik lagi, lebih semangat itu dalam menimba ilmu khususnya di bidang bahasa Indonesia. Dan ini masih ada waktu, maka kita buka untuk modulnya. Teman-teman bisa membuka modulnya, yang punya modul asli langsung dibuka, ataupun yang punya elektronik seperti ini pun silakan langsung dibuka aja. Teman-teman bisa menggeser-geser sendiri. Nah, malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kegiatan belajar 3 mengenai membaca wacana tulis dengan membaca memindai gitu ya, dengan membaca memindai. Oke. Poin pertama yang akan kita pelajari yaitu menemukan makna kata tertentu dalam kamus secara cepat dan tepat sesuai dengan konteks yang diinginkan melalui kegiatan membaca memindai. Ini yang perlu teman-teman pahami bersama ya. Nanti teman-teman bisa, kalau ada bisa dipersiapkan itu sebuah kamus, karena nanti kita belajar ini pakainya adalah kamus ya, pakainya kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, konsep memindai ini masih ada sambungannya dengan materi kita yang kemarin, yaitu membaca cepat. Ada sambungan membaca cepat yang kemarin ya. Bentar, ini halaman 20. Coba teman-teman buka di halaman 20 ya. Sebentar, saya mau ambil mouse terlebih dahulu. Ya.
Oke, maaf, saya tinggal sebentar tadi untuk mencari mouse. Oke, ini nanti ada hubungannya dengan kamus. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita belajar untuk memindai. Memindai ini tentunya tidak lepas dari kegiatan kita yang kemarin, yaitu membaca cepat. Yang kemarin teman-teman sudah sudah berusaha untuk menghitung seberapa besar sih kemampuan saya dalam membaca cepat, kemudian kemampuan dalam menangkap makna dari bacaan yang saya baca itu seberapa. Teman-teman udah tahu gitu kan, udah tahu, udah bisa. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pada konteks memindai ya, pada konteks memindai. Nah, kita bisa melihat pada hakikatnya membaca cepat merupakan keterampilan memilih bahan yang harus dibaca sesuai dengan tujuan tanpa membuang-buang waktu menekuni bagian-bagian lain yang tidak perlu. Nah, ini nanti kita bisa melihat ya, bisa melihat. Kalau teman-teman punya kamus itu nanti bisa secara secara langsung bagaimana sih cara memindai yang benar gitu kan. Kalau kita bentuknya virtual seperti ini memang agak terkendala sedikit. Tapi kalau ada kamus kita langsung praktek lebih enak kayak gitu. Nah, ada beberapa yang perlu kita lakukan gitu kan. Nah, dalam melakukan proses memindai. Dalam melakukan proses memindai. Kegiatan yang pertama yaitu mengurutkan deretan kata secara alfabetis. Artinya apa? Mengurutkan deretan kata secara alfabetis ini, nanti kita akan mengurutkan mulai dari huruf A sampai dengan Z. Kata-kata yang diawali dengan huruf A sampai dengan kata-kata yang diambil dari huruf Z. Itu nanti kita urutkan. Alfabetis itu artinya urut mulai dari abjad A sampai dengan Z itu ya. Alfabetis. Teknik penyusunan kosakata berdasarkan abjad dari A sampai dengan Z. Nah, itu untuk mempermudah gitu kan. Itu nanti yang akan kita pelajari yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan membaca dan melebarkan jangkauan mata. Dan yang ketiga nanti menemukan makna kata secara cepat dengan teknik memindai. Nah, kita kaji satu persatu dulu. Urutannya yaitu yang pertama kita mengurutkan deretan kata secara alfabetis. Nanti teman-teman bisa latihan ya. Nah, di sini ada berbagai macam kata. Teman-teman bisa melihat di buku ataupun di monitor. Ada urutan kata. Misal ada, mohon maaf, koneksi terputus. Halo. Halo. Ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi sempat terputus untuk koneksinya. Koneksinya sempat terputus-putus ini di daerah saya. Jadi mohon maaf karena cuaca yang udah mulai mulai datang musim penghujan, jadi sedikit ekstrim untuk cuacanya. Ketika cuaca mulai ekstrim, sinyal pun berpengaruh gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat tadi ya. Contohnya bisa melihat ada kata badal, ada kata agung, ada kata agenda, ada baginda, ada agraria. Ini diurutkan secara alfabetis, deretan ini. Ini namanya deretan kata. Deretan kata ini harus disusun secara alfabetis. Berarti dimulai dari huruf A. Yang A-nya diurutkan dulu. A ini ada kata agung, ada agenda, ada agraria. Ini pun harus kita urutkan dulu. Huruf A, kemudian ada huruf G. Yang kedua, kita lihat huruf yang kedua, ada G,
Yang agenda pun ada G, yang agraria G, berarti sama. Kita lihat lagi huruf yang ketiga ya. Kita lihat lagi huruf yang ketiga. Yang kata pertama itu dimulai dari U, yang kedua dari E, yang ketiga dari R. Nah, berarti yang harus kita dahulukan nanti yang mana? Berarti yang agenda. Yang agenda. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu agraria. Kemudian baru agung. Berarti agenda, agraria, agung. Kayak gitu. Kemudian badal, baru baginda. Itu namanya cara mengurutkan secara alfabetis. Seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Itu urutan secara alfabetis. Begitu pula untuk kata yang berikutnya. Coba nanti teman-teman urutkan ya. Nah, ini untuk arti. Arti dari agraria yaitu urusan pertanian atau tanah pertanian. Kalau yang agung itu artinya besar, mulia, luhur. Badal artinya wakil. Baginda artinya gelar atau sebutan seorang raja. Ya. Itu namanya alfabetis urut artinya. Bentar ya. Oke. Ini gambarnya sudah kelihatan? Gambarnya sudah kelihatan teman-teman? Nah, di gambar itu ada cerita ya. Ini ceritanya. Belum bisa, di sini jelas kok gambarnya. Duh, kok belum bisa? Ini ada sebuah gambar. Gambar yang pertama gini. Dia di sana kan ada sekelompokan anak sekolah ya, anak sekolah. Kemudian ada seorang laki-laki, dia membuka-buka kamus gitu kan. Kemudian dia punya pikiran seperti ini, susah bener nyari artinya gitu kan. Dia mencari sebuah kata di dalam sebuah kamus, cuma dia belum tahu bagaimana caranya gitu. Akhirnya apa? Dia merasa kesusahan. Kemudian dibantu oleh seorang wanita yang ada di sampingnya itu. Baca kamus itu harus dengan cara memindai. Cara berdasarkan alfabet atau cari berdasarkan alfabet atau cari berdasarkan artinya, pasti mudah dan cepat. Nah, kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk yang pertama secara alfabet sudah bisa ya, sudah bisa teman-teman pahami bersama. Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan kecepatan membaca dan melebarkan jangkauan mata. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi dan kecepatan membaca, nah ini ada langkah-langkah yang perlu diikuti. Ya, ada langkah-langkah yang perlu diikuti. Yang pertama, lakukan secepat-cepatnya. Pandanglah kata kunci dalam sekejap dan segera meluncurkan ke kanan. Temukan kata yang sama. Jangan berlama-lama. Setelah ditemukan langsung coret. Nah, yang berikutnya, jika telah tiba pada kata paling kanan dan ternyata tidak berhasil menemukannya, jangan mundur. Langsung saja pindah ke baris berikutnya. Nah, ini contoh. Ini teman-teman bisa melihat contohnya. Temukan satu kata kembarnya dengan cepat. Nah, ini menimbang. Berarti teman-teman harus melihat ini. Kata menimbang berada di mana, gitu kan? Oh, ternyata menimbang ada di tengah, gitu kan? Kata yang sama dengan menimbang berarti berada di tengah. Karena di sini kan ada menambang, melayang, menimbang, merimbang, dan melimbung. Kemudian ada kata Kawasaki. Kawasaki. Bisa dilihat Kawasaki berada di akhir. Melebarkan pandangan artinya kamu langsung tengok ke sebelah kanan. Oh, seret gitu. Ternyata ketemunya di mana? Kalau sudah ketemu udah, yang lain abaikan.
gitu kan. Kemudian ada katakan dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan meningkatkan kecepatan membaca dan melebarkan jangkauan mata. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Bisa ya? Kemudian yang ketiga yaitu menemukan makna kata tertentu secara cepat dengan teknik memindai. Ya. Memindai adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain. Jadi langsung ke masalah yang dicari, yaitu fakta khusus atau informasi tertentu. Ya, dalam membaca, mata bergerak cepat. Tidak setiap kata atau kalimat harus dilihat. Bagian yang tidak perlu dapat dilewatkan. Nah, bisa kita pahami untuk teknik memindai ini, jadi kita tidak perlu membaca semua kata yang ada di situ. Contohnya adalah kamus gitu ya. Kita tidak perlu membaca kamus itu mulai dari awal sampai dengan akhir. Karena kalau kita membaca dari awal sampai akhir bisa 1 hari nggak selesai itu ya, dibaca semua. Tapi kita cukup mencari kata yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, makanya bisa dilakukan tadi secara alfabetis, karena di kamus itu kan tersusun secara alfabetis, mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, kita dukung pula dengan memindai. Memindai artinya apa? Kita tidak perlu membaca huruf itu secara keseluruhan, tapi kita baca huruf yang sekiranya kita cari, kita perlukan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini dicontohkan bahwa pemerintah Indonesia akan membangun agroindustri di daerah-daerah pertanian. Nah, makna kata agroindustri. Nah, segeralah cari jawaban dengan cepat dalam kamus. Ini adanya di kamus. Nah, nanti dicari gitu kan di kamus. Kemudian ini ada latihan juga ya, membaca cepat di istilah pertanian yang terdapat pada kutipan kamus ensiklopedia di bawah ini. Nah, bisa dilihat ini. Ada pasca gitu kan, ada pasca. Dilihat, oh yang pasca mana? Oh ini pasca sarjana. Ya, ada pasca beda dan seterusnya. Ini bisa dilihat, oh ini ada pasca lagi, pasca sarjana, ada pasca usaha ya, dan lain sebagainya yang sesuai dengan harapan kita. Kalau teman-teman punya kamus ya, mungkin kamus bahasa Inggris, teman-teman kalau lagi belajar bahasa Inggris mungkin pakai kamus gitu ya, pakai kamus bahasa Inggris, itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman saya yakin sudah melakukan itu, sudah pernah melakukan, cuma tidak tahu apa yang dilakukan itu, kegiatan yang dilakukan itu apa. Padahal yang kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan memindai namanya. Ya. Oh iya, tidak punya ya. Ya mungkin teman-teman karena ini ada pelajarannya bahasa Indonesia, teman-teman mungkin bisa cari kamus bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang tidak bisa lihat ini, nanti bisa lihat di YouTube-nya. Oke, itu adalah teknik memindainya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sebuah contoh berdasarkan kutipan halaman kuning buku telepon di bawah ini. Carilah dengan teknik memindai kata rumah sakit karya bakti dan berilah tanda. Teman-teman coba bisa melihat ini, teman-teman diminta untuk mencari ya rumah sakit karya bakti. Coba ada di mana saja rumah sakit karya bakti itu. Nah, teman-teman bisa langsung cek rumah sakit karya bakti. Tidak perlu teman-teman baca semua dari atas sampai dengan jalan-jalannya kayak gitu ya, tapi teman-teman langsung cari yang namanya rumah sakit karya bakti.
Gimana? Kosong. Ada kok di sini. Jelas. Halo? Itu ya. Nah, sebagai PR dari teman-teman, halo, karena ini waktunya udah mulai habis ya. Sebagai evaluasi, sebagai bahan belajar teman-teman, ini nanti dikerjakan dan silakan nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas dari teman-teman. Dikerjakan di ini tugas atau latihan ya, di bab 3, tugas atau latihan di bab 3. Nah, ini waktunya udah mau habis ini. Ini teman-teman dikerjakan, nanti dikirim lewat email ya, maksimal minggu depan ya, pertemuan minggu depan maksimal ini dikumpulkan sebagai nilai tugas. Oke ya, seperti itu teman-teman. Coba nanti dibuka di tugas di halaman 23. Di halaman 23 itu nanti dikerjakan. Ya. Halaman 23 modul dikerjakan. Maksimal dikumpulkan minggu depan. Oke, waktunya lama sekali nih. Minggu depan pengumpulan. Maksimal itu ya. Oke, karena itu di situ udah ada tugasnya di modul. Bisa teman-teman lihat di modul ya. Itu nanti bisa dilihat perintahnya. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Tugasnya ada di modul halaman 23. Tugas di modul halaman 23. Itu aja. Cuma ada berapa soal ini? 1, 2, 3. Oke. Cuma ada 3 soal ya. Teman-teman bisa kerjakan semua itu. Cuma ada 3 soal. Oke, saya tunggu jawaban dari teman-teman. Jadi untuk pembelajaran materi pada malam hari ini saya cukupkan, dan tadi saya juga sudah umumkan untuk nilai-nilainya. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan UTS ataupun sudah mengerjakan tapi mungkin emailnya itu salah, jadi tidak terkirim, bisa dikirim kembali biar segera saya cek seperti teman-temannya yang lain agar nilainya bisa keluar. Karena yang baru keluar hanya tadi yang saya sebutkan. Berarti yang lain belum, ada beberapa yang belum itu. Khususnya bahasa Indonesia masih banyak sekali yang belum itu ya. Nggak tahu masuknya kemana. Karena saya di chat saya cari udah nggak ada. Karena setiap kali setelah saya cari gitu kan, saya koreksi itu langsung saya hapus. Kayak gitu. Oke, nanti saya segera cek setelah kelas ini berakhir gitu ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang singkat tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di sana. Semoga pekerjaannya juga lancar, diparingi kesehatan atau diberi kesehatan seperti itu ya. Mohon maaf tadi bahasa Jawanya keluar. Diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, dan jangan lupa nanti kalau sudah kembali ke Indonesia bisa main ke tempat saya ya, di Jepara lokasinya. Seperti itu.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.